Halo orang-orang yang ngaku OCD padahal cuma detail aja. Di video sebelumnya gue merekomendasikan produk Lindy NC40 Active Noise Cancelling Headphones sebagai salah satu aksesoris pendukung ketika melakukan video editing dengan menggunakan aplikasi LumaFusion pada iPad dan iPhone. Nah, setelah menggunakan headphone ini selama beberapa waktu, gue akan sharing pengalaman gue untuk berbagai macam skenario penggunaan, seperti video editing, dengerin musik, gaming, online meeting, dan juga rekaman podcast. Sebagai disclaimer, Lindy Indonesia tidak membayar gue untuk membuat video ini, maupun mengharuskan gue untuk menyampaikan sesuatu tentang produk-produk mereka di video-video gue. Jadi review di video ini adalah murni pendapat gue pribadi tanpa ada kewajiban apapun dari Lindy Indonesia. Dikira player padahal bot. Mari kita cekidot. Kenapa gue tertarik untuk menjajal produk ini? Sebagai seorang YouTuber, gue membutuhkan headphone yang akan gue gunakan terutama untuk memonitor audio ketika gue sedang melakukan video editing. Dari dulu gue lebih suka pakai headphone daripada earphone, baik untuk audio monitoring maupun sekedar dengerin musik, karena lebih nyaman di telinga gue untuk penggunaan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, menggunakan headphone sekaligus bisa ngasih tahu orang-orang di sekeliling gue kalau gue lagi fokus, dan secara nggak langsung minta supaya nggak diganggu. Sebelumnya gue belum pernah nyobain headphone dengan fitur Active Noise Cancelling, atau kita singkat aja ANC ya, biar gampang. Gue memerlukan fitur ANC untuk memblok berbagai suara-suara yang mengganggu di sekitar gue, khususnya ketika gue lagi kerja. Ketika gue bekerja di ruangan kantor, gue biasanya masang volume headphone gue sampai berisik banget, supaya gue nggak lagi bisa dengar suara-suara di sekitar gue. Tentunya ini sangat berbahaya ya bagi kesehatan kuping gue sendiri. Nah, dengan fitur ANC, hal ini bisa gue hindari. Karena dengan volume yang lebih rendah, fitur ANC bisa mereduksi suara-suara di sekitar kita dengan signifikan. Buat kalian yang belum familiar dengan teknologi ANC, gampangnya sih ANC itu bekerja dengan cara menghasilkan suara dengan frekuensi rendah untuk menetralisir suara-suara yang ada di sekitar kita. Meskipun brand Lindy bukan brand yang dikenal sebagai produsen headphone maupun earphone. Produk ini mendapatkan beberapa award dari Watt Hi-Fi dan Komputer Aktif. Pasti banyak di antara teman-teman yang mengira Lindy adalah brand lokal dari namanya. Tapi sebenarnya Lindy berasal dari Jerman, didirikan sejak 1932 oleh Kurt Liedenberg. Di dunia audio-video internasional, sebenarnya produk-produk mereka memiliki reputasi yang lumayan terkenal baik. Gue pribadi punya pengalaman bertahun-tahun sejak pertama kali beli produk-produk perkabelan USB mereka. Jadi gue punya ekspektasi yang lumayan tinggi sebenarnya terhadap produk headphone ini. Untuk spesifikasinya, headphone ini memiliki ukuran driver sebesar 40 mm dan bertipe over-ear close back. Didesain agar mudah dilipat dan memiliki berat yang ringan. Fitur ANC-nya menawarkan noise reduction sebesar 16 dB, di mana Lindy juga menyebutnya sebagai bass mode. Karena fitur ini juga menambahkan power di frekuensi rendah, dari impedansi sebesar 40 ohm ke 70 ohm. Kalau gue ohm-ohm. Jadi bisa lebih nendang bassnya ketika fitur ANC-nya dinyalakan. Di dalam paket penjualannya terdapat beberapa aksesoris berupa carrying pouch dengan bahan Fox leather berwarna hitam, kabel audio sepanjang 1,2 meter dengan jack 3,5 mm male to male, in-flight adapter yang cocok dipakai di sistem entertainment pesawat, jadi bisa pakai headphone sendiri ketika nonton video di pesawat-pesawat kesayangan Anda. Adapter 6,3 mm yang biasanya berguna untuk nyolokin headphone ini ke peralatan musik profesional maupun ke perangkat audio. Satu buah baterai AAA untuk memberikan daya terhadap fitur ANC yang diklaim mampu bertahan sampai 30 jam. Untuk desainnya menurut gue tampilannya lumayan standar ya, dengan warna hitam matte yang nyaris nggak ada aksen sama sekali. Ada logo Lindy yang berukuran lumayan gede di samping headphone ini. Logo ini di-emboss di atas plat berbahan plastik dengan finishing glossy. Di bawah logonya ada tulisan noise cancelling yang menurut gue nggak terlalu perlu ya ditaruh di sana. Jadi bikin kurang clean aja desainnya. Di sisi dalam penyangga kepalanya ada simbol L dan R yang juga di-emboss dan lumayan mudah ditemukan untuk membedakan sisi drivernya. Penyangga kepala ini bisa di-extend untuk mengakomodasi berbagai ukuran kepala, mulai dari yang besar kepala sampai ke yang berpikiran sempit. Lah, kok gitu? Extension ini mudah untuk dioperasikan, tapi sayangnya menurut gue agak kurang clicky dan presisi di setiap level adjustment-nya. Headphone ini bisa dengan mudah dilipat dengan posisi driver yang ditekuk ke dalam. Fitur lipat ini juga bisa digunakan sebagai posisi DJ kayaknya. Sedangkan pada bagian sisi atas penyangganya,
Terdapat head cushion berbahan Fox leather juga, yang seperti pada bantalan drivernya. Untungnya bahan Fox leather ini nggak panas dan nggak bikin gampang keringetan, meski sebenarnya gue agak sensitif terhadap jenis bahan ini. Di sisi driver sebelah kiri terhadap switch ANC dengan lampu indikator berwarna merah terang. Di sisi ini juga terdapat lubang jack audio 3,5 mm. Selain itu juga ada dial volume dengan range dial yang cukup panjang. Mantep banget buat mengatur volume secara presisi. Di sisi driver sebelah kanan terdapat kompartemen baterai yang tersembunyi dengan rapih di balik cover baterai yang agak susah dibukanya ketika pertama kali nyobain buka. Dengan konfigurasi kedua driver seperti ini, headphone Lindy NC40 memiliki distribusi berat yang baik alias nggak berat sebelah kayak Vespa zaman dulu. Dari segi build quality, headphone ini terkesan lumayan kokoh meskipun terbuat mayoritas dari bahan plastik dan terasa sangat ringan. Secara keseluruhan menurut gue produk ini cukup well made dan mudah-mudahan awet. Oke, masuk ke penilaian gue soal performa dari headphone ini. Sebagai disclaimer yang kedua, gue bukan seorang audiophile atau seorang yang ngerti banget soal audio. Meski selama ini gue udah cukup banyak nyobain berbagai jenis dari brand headphone maupun earphone. Mungkin gue akan terdengar sedikit sotoy juga bagi para audiophile maupun profesional di bidang audio di luar sana. Tapi semoga pendapat gue tetap bisa membantu untuk menilai produk ini. Kategori penilaian yang pertama adalah kategori mendengarkan musik. Untuk menyederhanakan lebih jauh lagi, gue hanya akan menilai 3 jenis genre musik, yaitu pop atau jazz, club atau dance, rock atau metal. Pada musik pop atau jazz, suara-suara di frekuensi tinggi dan tengah terdengar sangat detail dan jelas. Tapi suara bass yang terdapat pada frekuensi rendah terdengar agak sedikit lemah. Soundstage yang dihasilkan cukup baik dengan separasi antara vokal dan instrumen yang sangat mudah dirasakan. Posisi vokal maupun instrumen lain terasa berada pas di tengah. Nggak ada yang lebih menonjol satu sama lain. Meski gue merasa secara umum suara yang dihasilkan cukup jelas, tapi agak kurang tajam menurut selera gue untuk mendengarkan genre musik pop atau jazz. Ketika kita menyalakan bass mode-nya, semua frekuensi langsung berasa dikasih power yang lumayan kencang. Terutama pada bagian bass yang menjadi lebih jelas terasa. Meski sayangnya, tetap nggak bikin bassnya terasa lebih punchy atau bulat. Frekuensi high dan mid-nya juga berasa lebih jelas, tapi ya tetap aja kurang tajam sedikit. Pada genre musik club atau dance yang jedak-jeduk jeder, biasanya kita berharap frekuensi rendahnya lebih dominan. Nah, dalam hal ini, headphone Lindy NC40 kurang bagus performanya. Selain itu, di genre musik ini, soundstage-nya juga nggak bisa memenuhi harapan gue, di mana idealnya posisi vokal lebih ke depan dan frekuensi rendah bisa lebih terasa dalam. Bass mode bisa ngebantu sih, jadi jauh lebih lumayan bahkan. Frekuensi low-nya jadi lebih berasa, meski tetap biasa aja kualitasnya. Intinya, jangan mengandalkan headphone ini kalau kalian suka nongkrong di jalur Pantura dan dengerin playlist dangdut Koplo Remix Top 2021. Tarik sis semongko. Lanjut ke genre musik favorit gue, yaitu rock atau lebih spesifik lagi metal. Genre musik ini biasanya lebih demanding di hampir semua frekuensi dan bisa ngacak-ngacak harmonisasi instrumen dari segi kecepatan lagu. Sesuai dugaan gue, output suara Lindy NC40 mampu mengimbangi kecepatan musik speed metal yang gue dengerin. Suara sayatan gitar maupun bass drum, double pedal, bisa saling mengisi dengan baik tanpa terkesan tumpang tindih. Sedikit kekurangan, mungkin soundstage pada genre musik ini terdengar agak kurang pol. Mungkin karena penuhnya suara berbagai instrumen dan vokal yang berisik. Pada frekuensi tinggi dan menengah, detailnya masih terjaga dengan baik, terutama pada saat fitur ANC dinyalakan, karena dibantu dengan memblok suara-suara dari luar yang mengganggu. Kategori penilaian yang kedua adalah penggunaan headphone ini untuk audio monitoring. Di penggunaan pada saat voice over recording, gue tidak menemukan keluhan sama sekali, mantep lah pokoknya. Terutama pada saat gue menggunakan fitur ANC, suara di sekitar gue jadi bener-bener kedap, dan gue bisa fokus memonitor suara gue sendiri. Kemampuan headphone ini untuk menghasilkan separasi suara yang baik juga membantu gue untuk mengenali suara noise pada background atau suara-suara lain di sekeliling gue. Memonitor rekaman suara gue sendiri secara live juga terdengar jelas dan detail. Sedangkan pada saat headphone ini gue gunakan ketika melakukan video editing, experience yang gue alami juga terasa menyenangkan. Vokal terdengar dengan jelas dan bersih, meskipun suara vokal yang dimonitor berasal dari 3 source yang berbeda. Instrumen musik juga pastinya terdengar dengan jelas dan detail di penggunaan ini. Kategori penilaian yang ketiga adalah gaming. Game yang paling mudah diinstal melalui Steam di macOS adalah CSGO. Game ini memberikan pengalaman bermain yang cukup menyenangkan ketika dimainkan dengan menggunakan headphone Lindy
Lindy NC40. Gue bisa dengan jelas mendengarkan suara langkah kaki bot-bot dari segala arah. Suara tembakan dari sniper pun terdengar dramatis dengan letupan yang bergema dari kejauhan. Begitu juga dengan ledakan bom dari tim teroris yang menggelegar ke seluruh penjuru kuping gue. Nah, ada satu lagi game yang sesekali gue mainin di macOS, yaitu Asphalt 9. Sebagai penggemar game racing, gue agak kurang puas sama kualitas suara yang dihasilkan oleh game ini melalui headphone Lindy NC40. Contohnya suara raungan mesin yang biasa aja, meskipun suara background musik dan suara sound effect yang lain tetap detail dan nendang pada saat ANC dinyalakan. Tapi kemungkinan besar hal ini disebabkan karena emang kualitas game ini ya yang biasa-biasa aja. Namanya juga game portingan dari platform mobile. Ini aja udah bagus banget sih. Penilaian di kategori berikutnya adalah kategori online meeting. Seperti dugaan gue, Lindy NC40 bisa mendeliver performa yang lumayan baik untuk kebutuhan ini. Ya, secara dipakai buat monitoring audio aja oke banget. Apalagi hanya sekedar dengerin meeting yang isinya sebenarnya bisa di email aja sih sebenarnya. Detail suara yang bisa ditangkap oleh headphone ini sangat baik. Bahkan terkadang suara hewan piaraan dan anak-anak dari rekan kerja gue bisa kedengeran kalau pakai headphone ini. Padahal mereka lagi di kantor. Penilaian yang terakhir adalah kategori podcasting. Intinya sih, untuk penggunaan podcasting, performa dari headphone ini serupa seperti pada audio monitoring, di mana suara kita sendiri maupun suara orang lain yang berasal dari sumber yang tidak sama bisa terdengar dengan jelas dan detail. Lalu gimana dengan rekomendasi gue? Headphone ini cocok buat siapa sih? Menurut gue, headphone ini cocok buat beberapa orang yang memerlukan headphone untuk penggunaan seperti audio monitoring yang membutuhkan sound clarity yang jernih, para penggemar musik pop, jazz, dan instrumental dengan kebutuhan suara detail dan audio spacing yang jelas. Dan yang terakhir, headphone ini juga cocok buat orang-orang yang ingin mengandalkan fitur ANC dengan performa yang baik, meski headphone ini belum memiliki transparency mode. Lalu, siapa orang-orang yang sebaiknya tidak membeli headphone ini? Headphone ini menurut gue kurang cocok untuk para basshead yang mencari bass yang punchy dan bulat. Jadi kurang cocok dipakai untuk mendengarkan genre musik EDM, club, dangdut koplo, remix pantura, dan lain-lain. Gue rasa itu aja ya. Jangan lupa follow Instagram sama Twitter gue buat yang belum. Dan terima kasih sudah buang-buang kuota internet kalian untuk menonton video ini. Like dan subscribe yo!